Sesaat Pak Guntur melihat kartu mahasiswa itu, dan sesekali dia melirik kepada Keilani untuk meyakinkan kalau gadis cantik di hadapannya ini bernama Keke. Tentu bisa Keke, jawab Pak Guntur yang langsung hafal dengan nama itu, dan Keilani tersenyum senang karena Pak Guntur berhasil dikelabuinya. Mari kami antar, ucap Pak Guntur dengan ramah. Tanpa berpikir panjang, Keilani mengikuti mereka berdua masuk ke dalam mobil. Pak Guntur dan putranya duduk di depan dan Keilani duduk di bangku belakang, dengan sesekali melirik Bima yang juga meliriknya dengan tatapan kagum. Ya, Keilani sengaja menggunakan kecantikannya menaklukkan Bima. Parjo, jangan macam-macam dengan tamu desa kita. Cepat kamu balik ke perkebunan, teriak Pak Guntur kepada laki-laki yang bernama Parjo. Di balik kaca jendela mobilnya yang dibiarkan terbuka. Ya tuan, jawab Parjo seperti anjing ketakutan. Mobil dilaju menuju ke pusat desa. Keilani duduk sambil menikmati suasana desa yang udah 9 tahun ditinggalkannya. Saat melalui lokasi kakaknya bunuh diri di depan semua warga, Keilani berusaha agar menguatkan hati tidak meneteskan air mata. Dan rasa dendam ini semakin mendekap kemarahan dalam menatap laki-laki yang menyetir mobil. Guntur, siap-siap saja menerima pembalasanku, geram Keilani di hatinya. Kei, sebaiknya kamu lapor dulu kepada kepala desa, karena setiap tamu yang datang harus melapor, kata Pak Guntur sambil melirik Keilani di kaca spion depan. Iya Pak, tapi aku tidak tahu di mana rumah kepala desanya. Aku kan baru kali ini menginjakkan kaki ke desa ini, jawab Keilani dengan lembut. Nanti aku antar, jangan khawatir Kei, ucap Bima seperti ingin lebih dekat dengan Keilani. Terima kasih Kak, ternyata orang-orang di desa ini sangat baik-baik ya, puji Keilani dengan senyuman memikat. Bima merasa sangat senang dengan sambutan hangat dari Keilani. Dalam pikirannya, dia ingin memiliki Keilani, gadis cantik dan membuatnya jatuh hati saat pandangan pertama. Tapi ini sangat berbeda dengan apa yang dipikirkan Keilani. Keilani ingin memanfaatkan Bima agar bisa membalaskan dendamnya pada Pak Guntur. Ayah, sebaiknya kita bawa dulu Keke ke rumah, biar dia bisa istirahat sejenak dan juga makan siang. Lagian, rumah yang ditujunya udah lama kosong dan sangat kotor, kata Bima kepada ayahnya. Bagaimana Kei? Apakah kamu mau dengan tawaran putraku ini? Tanya Pak Guntur. Tapi apakah aku tidak merepotkan bapak dan ibu nantinya? Jawab Keilani sungkan. Tidak merepotkan kok, Kei. Aku malah senang kamu bisa singgah ke rumahku. Bima sangat senang dan berharap Keilani menerima tawarannya. Baiklah Pak, Kak Bima, terima kasih ya, ucap Keilani. Keilani tersenyum menanggapi tawaran Bima. Ia juga tidak sabaran ingin melihat Bu Jumi, wanita yang mendorongnya menjauhi kakaknya saat aksi memalukan 9 tahun yang lewat. Bu Jumi, aku akan menaklukkan putramu. Lihat aja nanti, kamu akan menangis darah apa yang akan aku lakukan, ucap Keilani di hati sambil tersenyum menatap Bima yang juga tersenyum menatapnya. Dalam perjalanan, Bima tidak lepas-lepasnya melirik Keilani di kaca spion mobil depan. Kecantikan Keilani berhasil menghipnotis putra kedua Guntur. Bahkan Guntur juga tertarik melihat gadis muda yang berhasil membuat putra bungsunya jatuh hati di pandangan pertama. Siapa nama ayah dan ibumu, Kei? Tanya Pak Guntur penasaran dengan kedatangan Keilani ke desa ini. Ibuku bernama Shirley dan ayahku bernama Ramadan, Om. Ups, aku boleh panggil Bapak Om kan? Tanya Keilani. Tentu boleh. Orang kota memanggil Om juga sangat enak di telinga, jawab Pak Guntur tertawa senang melihat tingkah lucu Keilani.
Kenapa kamu berani ke desa ini sendirian? Tanya Pak Guntur lagi. Aku kan udah besar om, lagian aku pergi penelitian tugas kampus. Aku dengar dari temanku desa ini salah satu penghasil perkebunan teh dan juga karya terbesar. Ternyata temanku benar, desa ini sangat indah. Kelani menatap keluar jendela mobil. Iya Kay, desa ini sangat indah. Aku berharap kamu betah ya berlama-lama di sini. Bima juga ikut bersuara. Iya Kak Bima, orang-orangnya juga baik seperti Om dan Kak Bima. Guntur dan putranya tersenyum senang mendengar perkataan Kelani. Mereka merasa tersanjung dengan pujian yang keluar dari mulut gadis cantik yang punya maksud yang tidak terduga. Mobil memasuki halaman sebuah rumah. Kelani terpana melihat rumah ini sudah sangat jauh berbeda. Dulu rumah ini kecil dengan halaman yang luas, dan sekarang udah berubah menjadi rumah megah dengan 4 mobil terparkir. Tentunya ini bukan suatu kebetulan. Pak Guntur hampir memiliki 90% perkebunan teh dan juga karya di desa ini. Kedua putranya tidak perlu cari kerja di luar. Dari warisan aja 7 turunan tidak akan habis. Ayo Kay, ini rumah Om, ucap Pak Guntur mematikan mesin mobilnya. Wah, rumah Om besaran bagus. Rumah orang tuaku aja di kota hanya sebesar gerasi rumah Om, ucap Kelani yang membuat Bima dan Pak Guntur tersenyum dengan tingkah Kelani seperti gadis logo. Kamu membuat aku selalu tertawa, Kay, jawab Pak Guntur yang semakin membuatnya senang melihat Kelani. Mereka keluar dari mobil dan melangkah masuk. Kelani melihat sekitar rumah ini seperti tertegun. Bima dan Pak Guntur tersenyum melihat tingkah Kelani. Setelah Bima membuka pintu, barulah mereka bertiga masuk. Bu, Ibu, teriak Bima mencari ibunya ke dalam. Silakan duduk, ajak Pak Guntur dan mereka duduk di ruang tamu. Pak Guntur tidak henti-hentinya menatap Kelani, gadis cantik dan sangat segar. Itulah pikirannya, tapi semua itu harus dipendam karena dia melihat putranya juga menyukai Kelani. Tidak lama kemudian, Bima keluar dengan seorang wanita. Wanita itu masih sama seperti dulu, dengan rambut keriting sebahu dan lipstik merah mencolok. Dia menatap Kelani tanpa senyum. Dia adalah Bu Jumi, wanita yang pernah mendorong Kelani saat aksi ayah dan kakaknya di arah keliling desa. Aku Kak. Kelani langsung berdiri dan mengulurkan tangan ke Bu Jumi, ingin bersalaman. Sesaat Bu Jumi menatap Kelani dari ujung kaki sampai ke ujung rambut. Dia berpikir kalau Kelani gadis muda dan cantik, tapi seketika dia tersenyum dan menyambut uluran tangan Kelani bersalaman. Aku istrinya Pak Guntur dan ibu dari Bima, kata Bu Jumi menjelaskan karena Kelani memanggilnya Kak. Wah, aku kira kakaknya Kak Bima. Maaf tante, aku salah. Habis tante masih terlihat muda sih, jawab Kelani yang membuat Bu Jumi merasa senang dengan pujian yang keluar dari mulut Kelani. Tentu semua itu dilakukan agar bisa mengambil hati Bu Jumi. Betulkah aku masih terlihat muda ya Kay? Tanya Bu Jumi dengan wajah bersahabat. Iya tante, maaf aku salah panggil tadinya. Kelani menggaruk kepala yang tidak gatal sambil tersenyum. Tidak apa-apa, jawab Bu Jumi dengan sangat ramah. Bima terlihat senang melihat ibunya juga menyukai Kelani. Dalam pikirannya, ini akan mempermudah dirinya untuk mendekati Kelani dan menjadikan istri nantinya. Baginya restu ibu juga penting. Tidak lama kemudian seorang wanita parubaya membawakan minuman dan meletakkannya di meja. Dia adalah warga setempat yang bekerja sebagai pembantu ibunya Jumi. Ayo diminum Kay, kata Bu Jumi. Terima kasih tante, jawab Kelani, lalu mengambil cangkir itu dan meneguk minumannya. Mbak Darsi, siapkan makanan enak ya,
kita kedatangan tamu. Kita Bu Jumi kepada wanita yang membawakan minuman tadi. Baik Bu Jumi, jawab wanita itu menunduk dan berlalu ke dapur. Tidak usah repot-repot tante, aku hanya mahasiswi yang datang melakukan penelitian kampus kok, ucap Kelani seperti sungkan. Aku tahu, tadi Bima juga udah bercerita sedikit di belakang. Oh iya, kenapa kamu bisa punya sertifikat rumah itu, Kay? Tanya Bu Jumi penasaran. Kelani membuat cerita bohong. Kenapa dia bisa memegang kopian sertifikat rumah itu? Dia mengatakan kalau rumah itu rumah orang tua temannya, seperti yang pernah ia ceritakan ke Pak Guntur. Mendengar cerita Kelani, Bu Jumi percaya kalau Kelani tidak ada hubungannya dengan Pak Bondan dan juga Lani yang udah meninggalkan desa ini 9 tahun yang lewat. Jadi kamu tidak mengenal Bondan ya? Tanya Bu Jumi menatap tajam ke Kelani. Tadi Om Guntur juga menanyakan yang sama. Sebenarnya Bondan itu siapa ya tante? Tanya Kelani pura-pura tidak tahu. Dia itu pemilik rumahnya itu. Setelah mereka meninggalkan rumah itu, kami tidak mendengar lagi kabarnya. Jawab Ibu Jumi menjelaskan. Lalu, mereka kenapa meninggalkan rumah itu, tante? Karena dia dan putrinya berzina. Karena malu mereka meninggalkan rumah dan desa ini. Mendengar perkataan Bu Jumi, Kelani berusaha menahan hatinya. Kejadian itu masih segar di ingatannya. Bahkan, melihat Pak Guntur dan Bu Jumi di depannya sekarang, rasanya dia ingin membunuh mereka. Tentunya itu akan dilakukannya, tapi harus dengan cara memalukan, seperti yang dialami kakak dan ayahnya. Parah sekali tante, aku baru dengar kasus perzinahan antara ayah dan putri, dan itu pun setelah yang tante ceritakan. Makanya mereka meninggalkan desa ini. Pak Guntur juga ikut bersuara. Alangkah baiknya Keke menginap di rumah kita saja Bu, ayah, ucap Bima berusaha menarik perhatian Kelani. Sesaat Bu Jumi dan Pak Guntur saling bertatapan. Mereka bisa membaca ketertarikan putra mereka terhadap Kelani. Demi putra mereka, akhirnya menyetujui. Bagaimana, Kay? Apakah kamu mau tinggal di sini selama mengunjungi desa ini? Ujar Bu Jumi. Tidak usah, Tante, Om. Aku tidak enak merepotkan. Lagian aku juga udah berjanji pada kakakku untuk membantunya membersihkan rumah itu. Tidak enak kalau tidak menepati janji, kan? Kelani berusaha menolaknya demi terlihat seperti mahasiswi logo. Nanti aku akan membantu membersihkan rumah itu, Kay. Tapi untuk sementara, sebaiknya kamu tinggal di sini aja dulu. Rumah itu masih kotor dan udah bertahun-tahun kan tidak berpenghuni. Bima sangat berharap Kelani tinggal di rumahnya. Iya kak, aku cuma tidak enak merepotkan tante dan om, jawab Kelani agar terlihat sungkan. Tidak, Kay, kami senang ada tamu di rumah ini kok, jawab Pak Guntur sambil menyalakan rokoknya. Baiklah, terima kasih sebelumnya om, tante, Kak Bima, ucap Kelani. Dia tersenyum, padahal dalam hatinya berkata, aku kesini ingin mencabut nyawamu, Guntur.